Pengkhotbah 10 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jemaat yang terkasih, apa kabar? Luar biasa ya. Saya senang kembali ada di tengah-tengah jemaat ini menyampaikan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ya, karena firman Tuhan senantiasa terus kita pelajari ya. Kalau kita lihat di sini dalam kitab Pengkhotbah, kalau kita baca kitab Pengkhotbah, itu menjadikan seperti pesimis. Ya, kenapa menjadikan kita pesimis? Karena isinya itu menganggap segala sesuatu itu adalah percuma. Dan menganggap bahwa segala sesuatu itu buruk atau jahat. Karena kita pengkhotbah menyampaikan mengenai segala sesuatu adalah sia-sia. Dan hidup ini seperti uap asap yang akhirnya hilang, lenyap. Dan apa yang orang lakukan tidak berarti. Ya, hidup seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Wah, jadi percuma ya kalau gitu hidup. Lebih baik hidup tidak usah melakukan apa-apa. Tetapi yang dimaksud oleh pengkhotbah di sini bukan seperti itu. Justru kita pengkhotbah mengingatkan kita kepada waktu dan kematian dan bagaimana kita mengisi masa hidup kita yang sebenarnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Untuk itu pengkhotbah menyadarkan kita bahwa cara memandang segala sesuatu hanya akan berarti bila hidup kita mengerti dan memahami perintah Kristus dengan cara bersedia untuk masuk di dalam didikannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, apa sih maksudnya? Maksudnya di sini adalah orang yang tidak mau menerima didikan yang benar dari Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Akibatnya apa yang telah dikerjakannya hanya menghabiskan seluruh tenaganya dan akhirnya menjadi sia-sia. Coba ibaratnya kalau kita ingin menebang pohon dengan memakai alat potong yang tumpul, kita akan mengeluarkan banyak tenaga. Rubuh nggak itu pohon? Terpotong nggak itu pohon? Tidak. Tidak akan. Tenaga kita habis terkuras. Apabila ada orang yang melangkah keluar dari rancangan Tuhan sesuai keinginannya sendiri, tidak mau mendengar nasihat dan didikan Tuhan, sehingga sia-sia. Karena kenapa? Karena langkah kita sudah tersesat. Kita menutup telinga dan mata kita untuk masuk di dalam didikan Tuhan. Didikan Tuhan bertujuan agar yang dididik bisa merubah tingkah laku bahkan sifatnya yang tidak benar menjadi benar. Dan dalam mendidik seseorang, Tuhan akan memberi peringatan atau teguran menjadi bagian di dalam didikannya. Itulah didikannya Tuhan. Jangan kita pikir bahwa masuk ke dalam didikan Tuhan itu hanya untuk yang enak-enaknya saja. Kita harus siap. Dan kita harus ingat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lihat tadi di epistel ya, Lukas. Bagaimana Tuhan Yesus usia segitu, dia mau belajar. Kemudian kita yang mengaku pengikutnya, yang mengaku bahwa saya percaya kepada Kristus, yang setiap minggu mengucapkan janji
Aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Tetapi mau nggak dididik? Mau nggak seperti Tuhan Yesus yang diam, mendengar, banyak bertanya? Usia berapa dia? Siapa yang dengar epistel tadi? 12 tahun? Masih muda sekali ya. 12 tahun dia mau duduk, dia mendengar. Itu yang dibilang, dikatakan bahwa manusia itu dikasih 2 telinga 1 mulut supaya banyak mendengar daripada berkata-kata. Mendengar. Jangan so tahu. Jangan menghakimi, koreksi diri kita. Karena dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, tetapi juga dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Karena lidah bisa terjadi perkelahian, dengan lidah ini bisa terjadi perkelahian. Perpecahan di dalam hubungan kekeluargaan itu bisa terjadi. Bahkan di dalam perhubungan persahabatan, pertemanan. Yang mengerikan lagi terjadi di dalam gereja. Gereja loh, rumah Tuhan. Saling memaki, saling mengeluarkan kata-kata kasar, saling memperlihatkan it's me. Wah, kalau udah begitu ya, ini gue, ini saya. Siapa kamu? Oh, saya adalah jemaat terlama di sini. Saya yang berkuasa di sini. Kamu siapa? Ini segala macam ribut. Perkataan. Untuk apa? Itu yang dibilang pengkhotbah, sia-sia semua yang kita dapat. Kalau kita tidak mau masuk di dalam didikan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, sepintar apapun kita di dunia dan berbagai gelar kesarjanaan dan memiliki jabatan yang tinggi, akan menjadi sia-sia apabila dirinya tidak mau dididik oleh Tuhan. Banyak orang selalu mengirim lewat WhatsApp kata-kata indah, ayat-ayat Alkitab, tetapi hidupnya bertentangan dengan Tuhan, tidak mau dididik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kau akan ditambahkan. Oh, luar biasa. Dikirim setiap pagi. Nanti bangga dia ketika dapat emoji like sampai 4. Senang. Tapi hidupnya tidak cari Tuhan, tidak cari kerajaan Allah. Dia cari uang dulu, diutamakan. Benar kita butuh uang, tapi Tuhannya ditinggalkan. Hati-hati kita. Ketika kita ingin mengirim sesuatu, periksa dulu diri kita. Siapa diri kita? Jadi jemaat yang terkasih, milikilah hikmat yang dari Tuhan. Dan hasilkanlah karya terbaik dalam pekerjaan kita masing-masing. Sesuai talenta dan kesanggupan kita untuk hormat dan kemuliaan Sang Pencipta. Kita boleh bekerja, kita boleh sekolah, kita boleh mendapat gelar, tetapi semuanya kita kembalikan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kita boleh cari uang, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk inilah. Saya lebih mengutamakan cari kekayaan dulu. Tuhan memberi hikmat kepada setiap orang yang mau hidupnya dalam didikan Tuhan, untuk bisa hidup dalam buku panduan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Nah, jemaat yang terkasih, isi Alkitab ada berapa terdiri dari pasalnya? 1189 pasal. Coba kita baca setiap hari 3 pasal. Kalau saya hitung nih, saya bukan jago hitung, saya udah tulis di sini. Kalau kita hitung, waktunya tuh 397 hari.
setahun lebih. Setiap hari 3 pasal aja. Kalau kurang 2 ya makin lama. Kalau 4, 5 semakin cepat. Ini buku panduan. Kalau kita sekolah kita dapat buku kan? Apa kalau dibilang kalau buku itu? Paket, kurikulum. Kita mau dididik Tuhan, tapi buku panduannya kita nggak pernah mau baca. Di sini ada semuanya. Ayatnya ada berapa? 23.214. Tidak cukup, kita harus terus belajar. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan bahwa kita ini ciptaan. Seperti misalnya ketika gadget ini diciptakan, sang penciptanya itu tidak datang ke setiap pembelinya untuk mengetahui cara makainya. Capek dia ke dunia ini, ke kota ini, ke segala macam, ya kan? Tetapi dia memberikan buku panduannya. Ketika kita membeli ini, itu sudah lengkap dengan buku panduannya. Kalau kita nggak baca, apa yang terjadi? Tidak mengerti, tidak dapat dipergunakan, bahkan rusak. Tidak mengetahui karena buku panduan itu ada larangan dan juga ada yang diperbolehkan. Kita manusia seperti itu apa? Hidup kita bisa berguna. Ini buku panduannya. Ini buku panduan kita. Kita tidak pernah baca. Itu yang dibilang Tuhan dalam pengkhotbah. Bodoh. Boleh kita pintar secara duniawi, tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita seperti lalat yang mati. Tahu nggak lalat yang mati? Kalau di dalam pengkhotbah itu dikatakan di awalnya ini akibat kebodohan. Lalat yang mati itu. Lalat itu kan kotor. Mau minuman kita ada lalat masuk, mati. Mau kita minum? Begitu juga kita, hidup kita jangan seperti lalat, mengotori hidup kita yang sudah diberikan Tuhan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita seperti lalat yang mati, mengotorinya. Mau diterima sama Tuhan Yesus? Masuk? No. Seperti yang disampaikan pengkhotbah, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Berarti tersesat kan? Nggak tahu loh jalan ke kota. Ketika kita dikuasai oleh hal-hal yang menggelapkan, membutakan, dapat nggak kita jalan ke kota? Jadi jemaat yang terkasih, hidup di dunia hanya sementara. Dan semua kelak akan yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan kita bangga. Tetapi ketika kita hidup dalam didikan Tuhan, maka jalan kita tidak tersesat. Karena Roh Tuhan menyertai kita selama perjalanan kita di dunia. Langkah kita pasti membawa kita menuju Yerusalem yang baru. Itulah kota yang dijanjikan Tuhan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana menuju ke sana? Mau hidup dalam didikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ini buku panduan kita. Mulailah, tidak ada kata-kata terlambat. Baca seterusnya, karena hidup ini adalah sekolah yang tidak ada hentinya. Hidup ini harus terus. Selama kita masih hidup ini, baca. Jangan sekedar baca, tetapi lakukan juga, pahami. Mari, masuklah dalam didikan Tuhan. Dan kita percaya kepada anak-anak muda juga, jangan sia-siakan waktu. Sehingga apa yang kita peroleh nanti
kita tidak akan tersesat dan kita akan masuk kepada kota Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin.